Halo, nama saya Rizky. Saya adalah data scientist di sebuah perusahaan namanya Cambridge Mobile Telematics. Tapi saya latar belakangnya adalah fisika partikel. Saya dulu postdoktoral di Brown University. Bagaimana teori relativitas Einstein mengubah pemahaman kita tentang ruang, waktu, dan gravitasi? Oke, bagaimana teori relativitas sangat mengubah pemahaman kita. Pertama, sebelum teori Einstein relativitas, kita mengenal ruang, waktu, dan gravitasi sebagai tiga entitas mungkin yang tidak berhubungan. Dengan adanya teori relativitas Einstein, dia berhasil menggabungkan konsep pertama ruang dan waktu menjadi suatu konsep, karena untuk menjelaskan suatu fenomena apapun di dunia ini, kita perlu menjelaskan tiga koordinat ruang dan satu koordinat waktu. Dan Einstein berhasil memformulasikan hubungannya ruang dan waktu dan sebenarnya menjadi ruang waktu atau space-time. Dan hubungan dengan gravitasi. Einstein juga berhasil menjelaskan bahwa gravitasi itu adalah efek dari distorsi ruang waktu. So, everything is the same thing. Ruang, waktu, dan gravitasi itu fenomena yang terkait. Begitu kira-kira. Bagaimana teori Big Bang menjelaskan asal-usul alam semesta dan apa yang terjadi pada saat awal terbentuk. Oke, Big Bang itu suatu teori yang menjelaskan bagaimana masa lampau alam semesta ini, bagaimana dulu dan bagaimana perbandingan dan sekarang. Dalam arti begini, kita kosmologis, fisikawan punya teori punya data bagaimana alam semesta ini memperluas dan mempercepat perluasan ekspansi alam semesta itu mempercepat ya, ke depan, di masa depan. Itu artinya di masa belakang sebelumnya mengkerucut terus kecil sampai akhirnya, kalau kita terus ke belakang sampai akhirnya jauh di masa lampau, itu artinya semua alam semesta itu berada di satu titik. Sesimpel itu kalau menurut saya. Kita tahu alam semesta itu, kita bisa lihat eksperimen itu memperluas ekspansi ke depan, masa depan. Berarti di masa lampau dia pernah menjadi suatu titik. That's Big Bang. Kira-kira seperti itu. Apa yang menyebabkan fenomena alam seperti gerhana matahari, pelangi, atau awan terbentuk? Pertanyaan menarik, karena kalau dari skala tertentu bisa dibilang itu tidak ada hubungannya. Maksudnya ini fenomena terpisah. Tapi ya semua terjadi dalam gerhana matahari itu kan hubungannya dengan posisi matahari, bulan, dan bumi. Ya, kasarnya kebetulan aja sih. Kalau misalkan posisinya pas, matahari, bulan, bumi, satu garis, itu jadi gerhana matahari. Pelangi, kalau pelangi itu efek dari terurainya sinar matahari menjadi bagian-bagian spektrum yang berbeda warna atau frekuensi cahaya yang disebabkan oleh melampaui titik-titik uap air di to the sky di angkasa. Itu pelangi. Kalau awan lebih kondensasi air, uap air di udara terjadi, dan juga ada hubungan dengan gravitasi, berapa berat uap air itu, makanya dia ada di atas nggak di bawah, karena ada hubungannya dengan mengapung di udara. Itu awan. Semuanya terkait karena itu mematuhi hukum fisika. Mungkin itu kali ya hubungannya. Cuman kalau secara fenomena terpisah. Mengapa benda-benda terapung di air atau gas helium bisa terbang di udara? Mengapa? Pertanyaannya dasar ya. Kalau mengapa, menurut saya mungkin saya jawab karena gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi ya mungkin nggak ngapung ke atas, itu kayak urutannya nggak jelas, atas bawah dan kiri kanan nggak jelas. Tapi kenapa saya jawab gravitasi? Karena ujung-ujungnya karena berat. Dan ngapung atau nggak ngapung itu tergantung berat dan berat jenis dan bagaimana massa benda tersebut tersebar dalam ruang. Jadi bisa aja benda yang berat, kalau disebar, distribusikan bendanya
menjadi mengapung di air, seperti kapal besi berat mudah ngapung karena distribusinya diatur sedemikian hingga jadi berat jenisnya lebih enteng daripada air. Ya, jawaban saya karena gravitasi. Sama juga helium gitu, karena ada massa karena massa berinteraksi dengan gravitasi, jadi dia bisa ngapung di udara. Bagaimana medan magnetik diproduksi dan apa pengaruhnya terhadap benda-benda terdekat? Oke, diproduksi kalau dari sifat dasar itu magnet itu ada hubungannya dengan medan listrik. Medan listrik itu juga sebenarnya sifat dasar partikel yang menciptakan semua benda-benda ada di alam semesta. Jadi ada yang memiliki muatan listrik, ada yang tidak. Nah, hubungan dengan magnet, jika muatan listrik ini bergerak, pokoknya dia bergerak, dia akan menciptakan muatan listrik, medan magnet, medan magnet. Dan kalau misalkan ada kita aliran listrik gitu ya, itu kan berarti ada muatan listrik dalam circuitry listrik itu pasti ada medan magnet. Itu satu. Kalau ada listrik itu kan terdiri dari muatan listrik yang bergerak, kayak partikel dengan muatan listrik yang bergerak. Oke. Kalau magnet itu terdiri dari partikel-partikel proton, atom lah ya. Nah, di dalam atom itu ada proton, ada elektron. Nah, itu mereka benda-benda kecil itu punya muatan listrik, dan sebenarnya itu dia bergerak. Bisa bilang bukan bergerak ya punya sifat sehingga analog ekuivalen dengan listrik itu bergerak. Namanya ada spin property, kalau bisa nanti mau dilihat. Pokoknya dia ada yang menciptakan di titik di atom di magnet tersebut yang ekuivalen dengan muatan listrik tersebut bergerak, sehingga menciptakan medan magnet dari tiap-tiap satu atom gitu. Dan digabungin semua atom itu dalam magnet tersebut, tercipta medan magnet. Agak sedikit ini ya, rumit, cuman intinya itu dari sifat-sifat dasar partikel yang menciptakan benda tersebut. Apa pengaruhnya terhadap benda-benda terdekat? Muatan listrik dan magnet ya sebenarnya akan mempengaruhi benda-benda yang memiliki muatan listrik. Jadi ada benda-benda yang netral, tidak memiliki muatan, atau memiliki dua muatan positif dan negatif jadi netral, tidak akan terpengaruh. Jadi secara simpelnya semua benda-benda yang memiliki muatan listrik akan dipengaruhi dengan medan magnet listrik. Apa yang dimaksud dengan fisika partikel eksperimental? Bisa beri contoh. Fisika partikel eksperimental itu ada dua tahap. Fisika partikel pertama. Kedua, fisika eksperimental. Fisika partikel itu adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat dasar mengenai benda-benda yang elemen-elemen dasar yang menciptakan semua benda yang ada di alam semesta. Jadi bayangkan kalau kita uraikan benda apapun, ya, yang kita pelajari, yang kita tahu pengetahuan umum itu paling kecil atom. Sebenarnya ada lagi yang lebih kecil dari atom. Mungkin banyak tahu proton, neutron, elektron. Sebenarnya ada lagi yang lebih kecil dari proton, quark. Dan proton dan neutron itu terdiri dari quark sebenarnya. Nah, untuk mempelajari bagaimana sifat-sifat benda-benda ini, kita sebutnya ini benda-benda elemen ya, disebut partikel elemen alam semesta. Nah, itu sifat-sifatnya, interaksinya itu dengan mempelajari sifat-sifat dasar partikel-partikel tersebut, itu kita ingin mempelajari sifat-sifat alam semesta. Karena semua benda yang kita ketahui yang ada di alam semesta sejauh ini itu terdiri dari fisika partikel-partikel elemen dasar yang saya sebutkan tadi. So, itu fisika partikel. Bagian dari eksperimental. Ini kontras dengan theoretical versus eksperimental. Jadi fisika eksperimental itu fokusnya untuk menciptakan mempelajari dengan berbagai macam eksperimen. Kita punya suatu hipotesa, kita eksperimenkan, kita ambil resultnya, kita pelajari dan sebagainya. Kalau teori itu lebih kepada punya hipotesa,
Oke, kita hitung-hitung aja, hitung-hitung pakai pen and paper, terus kita punya hasil yang angka-angka dan formula-formula, itu teori. Nah, saya itu kebetulan adalah fisika eksperimental partikel, itu adalah bidang saya ketika saya riset sebagai fisikawan. Jadi contohnya gitu, mempelajari fisika mempelajari elemen-elemen dasar alam semesta dengan eksperimental. Bagaimana mempelajari sifat-sifat partikel dan fenomena fisika yang terjadi dalam kondisi energi yang ekstrim. Bagaimana caranya itu dengan memasuki bidang fisika partikel eksperimen, karena ini adalah contoh untuk bagaimana fisikawan mempelajari sifat-sifat partikel dan fenomena fisika. Jadi di Atlas eksperimen, mungkin saya mundur, take one step back. Atlas eksperimen itu adalah sebuah eksperimen di Geneva, di Switzerland, ya. Itu di Switzerland ada namanya lorong bawah tanah dengan lingkar 27 km, 100 meter di bawah tanah, melingkar di Prancis sampai Switzerland dan balik lagi ketemu di titik yang sama. Nah, di titik-titik tertentu itu ada mesin namanya Atlas. Ada satu lagi namanya CMS, nanti saya bisa jelaskan. Tapi intinya adalah Atlas eksperimen itu adalah sebuah mesin eksperimen kira-kira segede lapangan tenis dan kira-kira 5 lantai. Itu dia seperti kamera, bisa bayangkan kamera, oke? Apa yang dia ambil foto? Tumbukan-tumbukan proton, tumbukan-tumbukan fisika partikel-partikel dasar. Itu yang dia ambil foto. Jadi di Large Hadron Collider itu adalah ininya lorong bawah tanahnya, dia menggerakkan proton dengan kecepatan hampir secepat kecepatan cahaya. Dan ketika dia bertumbuk, eksperimen seperti Atlas mengambil gambar, dalam arti gambar ini ya, merekord signal-signal hasil tumbukan, dan itu dia menciptakan lorong Large Hadron Collider itu menciptakan kondisi ekstrim yang hampir seperti Big Bang. Karena dalam keseharian kita nggak pernah melihat hasil dari tumbukan-tumbukan partikel tersebut. Di dalam eksperimen ini kita bisa melihat atau mempelajari, menganalisa hasil dari tumbukan ini. Karena dengan mempelajari hasil tumbukan ini kita bisa mengkonfirmasi atau mereject hipotesa mengenai fisika partikel, mengenai teori-teori fisika partikel. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, sekian, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga jawaban saya bisa bermanfaat dan membuat semua lebih tertarik pada fisika. Sampai bertemu lagi di Ask the Expert berikutnya.